Halo semuanya, kembali di Takdir Bicara. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Takdir Bicara. Rumah gubuk kayak gini bikin kumuh komplek aja. Kapan sih pindah? Suara cempreng Bu Anta pagi itu bikin kupingku panas. Tangannya enteng banget ngelempar kantong kresek sampah busuk ke halaman rumahku yang memang sempit. Aku cuma bisa ngelus dada. Sadar diri kalau pekerjaanku yang cuma di rumah doang sering dianggap pengangguran beban lingkungan sama tetangga PNS yang hobi pamer itu. Gak cukup cuma nyinyir. Dia malah nekat bikin petisi palsu ke warga buat ngusir aku, dengan alasan rumahku sarang penyakit dan bikin nilai properti dia anjlok. Sumpah, rasanya sakit banget pas lihat dia ketawa puas sambil pamer rencana mau beli rumah huk mewah di sebelah buat perluasan garasi mobilnya. Tapi dia gak tahu kalau pengangguran yang dia hina tiap hari ini sebenarnya lagi nunggu tamu penting yang bakal bikin sombongnya runtuh seketika. Pas mobil mewah pengembang perumahan berhenti tepat di depan kami, senyum sinis di wajah Bu Anta langsung luntur, berubah jadi pucat basi. Siapa sangka, kunci rumah mewah impian yang selama ini dia pamerkan ke semua orang, justru diserahkan ke tanganku tepat di depan mukanya yang melongo. Jam di monitor komputerku baru menunjukkan pukul 5 pagi. Mataku rasanya perih banget karena baru selesai meeting maraton sama klien dari New York. Sebagai freelancer yang dibayar dolar tapi hidup dengan biaya rupiah, ritme tidurku memang kebalik total sama orang normal. Baru aja aku mau narik selimut buat istirahat, suara klakson mobil yang dipencet berkali-kali bikin jantungku mau copot. Itu pasti Bu Anta, tetangga sebelah rumah yang kayaknya punya misi hidup buat bikin hari-hariku nggak tenang. Dia PNS yang jabatannya sih biasa aja, tapi gayanya selangit, seolah-olah satu komplek ini bawahan dia semua. Aku ngintip dari balik gorden jendela kamarku yang memang cuma rumah tipe 21 asli, belum direnovasi sama sekali sejak akad kredit 5 tahun lalu. Di luar, Bu Anta lagi berdiri berkacak pinggang dengan seragam kekinya yang ketat banget, lengkap sama bros emas segede gaban di dada. Dia lagi marahin tukang sayur langganan komplek, cuma gara-gara parkir gerobaknya nyerempet dikit ke pot bunga di depan pagar rumahnya yang megah. Heh, mata dipakai dong. Itu pot mahal, impor dari Itali. Kalau pecah emang situ sanggup ganti. Jual gerobak juga nggak bakal cukup. Suaranya melengking banget, bikin rasa kantukku langsung hilang, berganti jadi rasa gondok yang naik ke ulu hati. Masalahnya, kekesalan Bu Anta itu nggak pernah berhenti di tukang sayur atau tukang paket doang. Sasaran utamanya selalu aku. Di mata dia, aku ini cuma cowok 27 tahun yang nggak jelas masa depannya. Kerjaannya cuma di rumah, jarang mandi pagi, dan pakai kaos oblong terus. Dia nggak tahu kalau kaos oblong yang aku pakai ini merchandise eksklusif dari startup Silicon Valley, dan gajiku sebulan bisa buat lunasin sisa cicilan mobil Pajero Sportnya yang dia bangga-banggain itu. Tapi ya sudahlah, aku memang tipe introvert yang malas pamer. Prinsipku biar miskin di mata tetangga, tapi saldo rekening digitnya nambah terus tanpa drama. Pagi itu, aku terpaksa keluar rumah buat ambil paket sarapan yang digantung ojol di pagar. Berharap nggak papasan sama Bu Anta. Tapi sialnya, radar julid dia kayaknya canggih banget. Begitu aku buka pintu, kepalanya langsung nengok sinis. Mas Prota, baru bangun jam segini. Enak ya jadi pengangguran, bangun siang rejeki dipatok ayam loh. Lihat tuh rumahnya makin kusem aja. Catnya udah ngelupas nggak dicat ulang, bikin kumuh pemandangan rumah saya aja. Cerocosnya tanpa rem. Sementara tangannya sibuk mainin kunci mobil, pamer kalau dia orang sibuk yang mau berangkat kerja. Aku cuma senyum tipis, males debat. Iya Bu, belum ada dana buat renovasi. Jawabku asal, biar cepat selesai. Padahal aku sengaja nggak renovasi rumah ini, karena memang aku jarang pakai ruang tamu. Lagian aku lagi nabung buat cash keras beli unit hok klaster mewah di blok depan yang harganya miliaran itu. Tapi Bu Anta malah makin menjadi. Dia maju selangkah mendekat ke pagar pembatas kami yang cuma tembok setinggi dada. Tatapannya merendahkan banget.
seolah aku ini kuman yang nempel di lantai marmer rumahnya. Makanya Mas, cari kerja yang bener. Jangan cuma main game di kamar terus. Malu sama umur. Lihat tuh anak saya, baru lulus kuliah udah masuk BUMN. Bentar lagi mau ambil KPR sendiri. Nggak kayak kamu, rumah seuprit gini aja nggak keurus. Rumput liarnya tuh udah mau masuk ke garasi saya. Tuduhnya sembarangan. Padahal rumput di halamanku rutin dipotong tukang kebun komplek. Justru sampah sisa makanan kucing liar yang sering dia kasih makan itu yang sering terbang ke terasku. Dadaku mulai sesak nahan emosi, tapi aku ingat pesan almarhum ibu buat gak cari ribut sama tetangga. Puncaknya adalah ketika dia balik badan mau masuk ke mobilnya, tapi tiba-tiba berhenti karena melihat ada kantong plastik hitam besar di dekat bak sampahnya yang penuh. Tanpa babi bu, dia langsung ambil kantong itu dan dengan entengnya melemparnya melewati pagar, mendarat tepat di depan kakiku yang cuma pakai sandal jepit. Bau busuk sisa udang dan kepala ikan langsung menyengat hidungku, bikin perutku mual seketika. Cairan busuknya merembes keluar, ngenain ujung celana jogger kesayanganku. Bu, kok main lempar sampah sembarangan sih? Protesku. Kali ini suaraku agak meninggi karena kaget dan jijik. Dia cuma noleh sambil pasang muka tanpa dosa. Senyum ngejeknya itu loh, minta banget dikasih pelajaran. Tong sampah saya penuh, Mas. Lagian halaman kamu kan emang udah kotor dan bau. Tambah satu kantong sampah juga nggak bakal ngaruh. Anggap aja sedekah tempat pembuangan. Katanya santai sambil masuk ke mobil, membanting pintu, dan tancap gas. Meninggalkan aku yang berdiri gemetar menahan amarah di tengah bau busuk sampah sisa makan malam mewahnya. Suasana di komplek rasanya makin hari makin gak enak. Kayak ada awan mendung yang gantung khusus di atas atap rumahku. Biasanya kalau aku keluar buat lari pagi atau sekedar nyiram tanaman, Pak Ujang satpam yang jaga di pos depan pasti nyapa ramah sambil nawarin kopi. Tapi 2 hari ini sikapnya berubah drastis. Dia malah pura-pura sibuk baca koran atau main HP kalau aku lewat. Firasatku bilang ada yang gak beres, apalagi kalau ngelihat tatapan ibu-ibu yang lagi belanja sayur. Mereka langsung diem 1000 bahasa begitu aku melintas. Padahal sebelumnya heboh banget ngegosip. Kecurigaanku makin kuat pas aku nggak sengaja dengar obrolan Bu Anta sama tetangga sebelah kiri rumahku, Bu Ratmi, pas aku lagi jemur handuk di samping rumah. Suara mereka emang dipelanin, tapi tembok pembatas kami kan tipis, jadi masih kedengaran samar-samar. Hati-hati loh Jeng, orang kayak gitu biasanya nekat. Lihat aja tuh matanya sembab terus, jangan-jangan pemakai. Bisik Bu Anta dengan nada yang bikin kuping panas. Dadaku langsung deg-degan kencang. Tega banget dia nyebarin fitnah kalau aku narkoba, cuma gara-gara aku sering begadang kerja. Nggak cuma omongan miring, teror mental ini mulai ngerembet ke hal-hal fisik yang bikin emosi. Pot bunga lidah mertua kesayanganku yang aku taruh di dekat pagar, tiba-tiba aku temuin pecah berantakan di tanah pas pagi buta. Anehnya, pecahannya itu rapi banget, kayak sengaja ditendang atau dipukul benda keras, bukan karena kesenggol kucing. Pas aku lagi bersihin pecahannya, aku ngeliat Bu Anta lagi nyapu di halamannya, sambil senyum-senyum sinis, seolah nungguin reaksiku meledak marah biar dia punya alasan buat laporin aku bikin keributan. Yang bikin aku makin parno, malam harinya aku nyium bau yang asing banget, nyusup masuk lewat ventilasi jendela kamarku. Itu bukan bau sampah atau masakan, tapi bau parfum melati yang nyengat banget. Persis kayak parfum yang sering dipakai Bu Anta. Masalahnya, jendela kamarku ini letaknya di samping, yang aksesnya sempit dan gelap. Ngapain dia malam-malam keluyuran sampai nempel ke tembok kamarku? Bulu kuduku merinding, bukan karena takut hantu, tapi ngeri mikirin seberapa obsesinya dia mau nyari kesalahan privasiku. Besoknya, aku nemuin puntung rokok di teras rumahku. Padahal, aku sama sekali nggak ngerokok. Ini jelas banget ada orang yang sengaja buang sampah atau malah abis nongkrong di teras rumahku pas aku lagi tidur. Rasanya privasiku benar-benar udah diacak-acak. Aku coba cek CCTV dummy yang aku pasang di pojok atas, tapi sialnya baterainya habis dan aku lupa ganti. Aku ngerasa kayak lagi dikepung musuh dalam selimut. Nggak tahu kapan mereka bakal nyerang lebih jauh. Siang harinya, aku ngeliat pemandangan yang lebih mencurigakan lagi dari balik gorden ruang tamu.
Bu Anta lagi berdiri di depan rumahku sama seorang laki-laki berseragam rapi yang bawa map dan pulpen. Mereka tunjuk-tunjuk ke arah pagarku, terus Bu Anta kelihatan ngangguk-ngangguk semangat sambil nyatet sesuatu di kertas yang dibawa laki-laki itu. Gestur tubuhnya kelihatan dominan banget, kayak lagi ngasih instruksi penggusuran lahan sengketa. Apalagi rencananya kali ini? Aku memberanikan diri buat keluar dan nanya baik-baik. "Siang, Bu Anta. Ada apa ya tunjuk-tunjuk rumah saya? Ada yang salah?" Tanyaku sambil berusaha senyum walau hati dongkol. Reaksinya bikin kaget. Dia langsung gelagapan nutup map yang dipegang laki-laki itu dan masang muka galak buat nutupin paniknya. Kepo banget sih jadi orang. Ini urusan bisnis saya. Mau perluasan wilayah kek, mau ukur jalan kek, bukan urusan kamu. Masuk sana, bau apek. Hardiknya kasar sambil nyeret laki-laki itu pergi menjauh. Kejadian itu bikin aku nggak bisa fokus kerja seharian. Firasat burukku bilang ini bukan sekedar tetangga julid biasa, tapi ada rencana sistematis buat nyingkirin aku. Puncaknya, sore itu aku ngeliat Bu Ratmi, tetangga yang biasanya netral, jalan terburu-buru keluar dari rumah Bu Anta sambil bawa selembar kertas HVS. Pas papasan sama aku, dia langsung sembunyiin kertas itu di balik punggungnya dengan wajah pucat ketakutan. Mas Prota, saya duluan ya, katanya gagap. Mataku sempat nangkap sekilas judul di kertas itu yang dicetak tebal. Pernyataan keberatan warga. Lututku langsung lemas. Ternyata dugaanku benar. Mereka lagi galang dukungan buat ngusir aku. Malam itu udara rasanya berat banget. Seolah oksigen di sekitar rumahku menipis drastis. Firasatku makin gak enak waktu ngelihat grup WhatsApp warga mendadak sepi. Padahal biasanya jam segini rame, saling kirim stiker lucu atau info ronda. Kesunyian ini bukan tenang, tapi mencekam. Aku coba nyalain TV biar gak terlalu sepi. Tapi konsentrasiku buyar. Mataku terus-terusan ngelirik ke jendela, ngeliat bayangan orang-orang yang seliweran masuk ke halaman rumah Bu Anta. Rame banget, kayak ada kondangan dadakan. Tapi suasananya senyap, gak ada tawa-tawa kayak arisan biasa. Tiba-tiba ada ketukan pelan banget di pintu depanku. Pelan dan ragu-ragu, beda sama gaya gedoran kurir paket. Pas aku buka, berdiri Bu Sari, tetangga depan rumah yang bulan lalu laptop anaknya aku benerin gratis sampai subuh. Mukanya pucat, matanya sembab, dan dia celingungan takut ketahuan orang. Tanpa ngomong sepatah kata pun, dia nyelipin map plastik bening ke tanganku dengan tangan gemetar dingin. "Maaf ya Mas, maafin Ibu. Ibu nggak punya pilihan. Takut diancam Bu Anta soal utang koperasi." Bisiknya serak sebelum lari terbirit-birit balik ke rumahnya, ninggalin aku yang patung di ambang pintu. Kakiku lemas waktu bawa map itu ke ruang tengah. Di bawah sorot lampu ruang tamu yang remang, aku buka isinya. Judul di kertas baling atas dicetak tebal dengan font kapital yang intimidatif. Surat pernyataan keberatan warga dan tuntutan pengosongan rumah. Napasku tercekat. Ini bukan sekedar gosip atau omongan lewat pagar lagi. Ini serangan terencana yang hitam di atas putih. Tanganku mulai gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena kaget ngelihat betapa niatnya mereka mau hancurin hidupku. Aku baca poin demi poin tuduhan yang tertulis di situ, dan rasanya kayak ditampar bolak-balik. Poin 1. Sering mengadakan aktivitas mencurigakan di malam hari yang diduga terkait jaringan ilegal, judi online, narkoba. Astaga, itu aku kerja coding buat klien Amerika. Poin 2. Membiarkan halaman rumah kotor dan menjadi sarang penyakit yang membahayakan kesehatan balita warga. Padahal sampah yang numpuk itu jelas-jelas sampah Bu Anta yang dia lempar tiap pagi. Fitnah ini jahat banget, disusun rapi pakai bahasa semi-formal biar kelihatan meyakinkan di mata Pak RT atau polisi. Tapi yang bikin dadaku benar-benar nyeri sampai ke ulu hati adalah lembar kedua, daftar tanda tangan warga. Mataku panas ngeliat deretan nama itu.
Ada nama Pak Ujang, satpam yang tiap lebaran aku kasih THR 2 kali lipat. Ada nama Mas Budi yang sering pinjam tanggaku. Hampir 80% warga satu blok tanda tangan di situ. Rasanya kayak ditikam dari belakang, sama orang-orang yang selama ini aku sapa dengan senyum tulus. Ternyata senyum balasan mereka palsu. Atau mungkin mereka cuma takut sama kuasa Bu Anta yang memegang kendali arisan dan koperasi warga. Di halaman terakhir, terlampir sebuah site plan kasar hasil fotokopian. Di situ ada denah rumahku dan rumah Bu Anta. Ada garis merah tebal yang membelah tembok pembatas kami dengan tulisan tangan cakar ayam, rencana perluasan garasi dan kolam ikan Ibu Anta setelah lahan sebelah kosong. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Jadi ini motif busuknya. Dia bukan peduli sama keamanan komplek. Dia cuma mau bikin aku nggak betah, diusir warga, terus harga rumahku jatuh biar bisa dia caplok murah buat menuhin ambisi rumah mewahnya. Aku lempar map itu ke meja kopi sampai gelas air minumku tumpah. Air mataku netes. Campur aduk antara marah, kecewa, dan merasa kerdil banget. Aku cuma sendirian di sini. Lawan dia yang punya jabatan, punya koneksi, dan pinter memanipulasi satu kampung. Gimana caranya aku lawan petisi yang udah ditandatangani satu RT ini? Kalau aku lapor polisi, prosesnya bakal lama. Dan aku keburu diusir atau dipermalukan habis-habisan. Malam itu, rumah kecilku yang biasanya jadi tempat paling nyaman sedunia, mendadak terasa kayak penjara. Yang dinding-dindingnya makin menyempit mau ngegenjat aku sampai mati. Aku terduduk di lantai, nyandar ke sofa sambil meluk lutut. Pandanganku kosong, natap layar HP yang tergeletak di karpet. Tapi tiba-tiba, layar HP itu nyala, nampilin notifikasi email masuk dengan bunyi kling yang khas. Update status, penyerahan kunci unit Diamond Hook, besok pukul 10 WIB. Tulisan itu kayak secercah cahaya di tengah badai. Seketika, rasa sedihku berubah jadi tekad yang membara. Oke Bu Anta, kamu boleh menang malam ini dengan kertas sampahmu itu. Tapi besok, kita lihat siapa yang bakal nangis darah waktu tahu siapa pemilik sah rumah impian yang selama ini kamu pamerin ke semua orang. Malam itu, suasana di komplek perumahan kami terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Seolah-olah udara malam yang dingin ikut membawa pesan buruk yang bakal menghancurkan hidupku. Biasanya, jam segini grup WhatsApp warga masih ramai dengan stiker-stiker lucu bapak-bapak, atau sekedar info ronda malam. Tapi kali ini sunyi senyap bak kuburan, dan kesunyian itu justru bikin perasaanku makin gak karuan. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu dimatikan, cuma ditemani cahaya layar laptop yang menyilaukan mata. Tapi otakku buntu total, gak bisa fokus kerja. Firasatku bilang ada yang gak beres. Apalagi setelah seharian tadi aku ngelihat tatapan-tatapan aneh dari tetangga yang biasanya ramah. Rasanya kayak ada tembok transparan yang tiba-tiba dibangun mengelilingi rumahku, memisahkan aku dari dunia luar. Dan aku tahu, dalang dibalik isolasi sosial ini pasti Bu Anta, si tetangga toksik yang ambisinya setinggi langit itu. Jantungku berdegup kencang tiap kali dengar suara motor lewat. Parno kalau-kalau itu petugas keamanan yang datang bawa surat pengusiran paksa. Imajinasi burukku mulai liar kemana-mana, membayangkan skenario terburuk di mana aku diseret keluar dari rumah hasil keringatku sendiri. Lamunanku buyar seketika saat terdengar ketukan yang sangat pelan dan ragu-ragu di pintu depan. Beda banget sama gaya gedoran kurir paket yang biasanya bikin kaget. Dengan langkah waspada, aku mengintip dari lubang kunci dan melihat Bu Sari, tetangga depan rumah yang bulan lalu laptop anaknya aku benerin gratis sampai subuh. Berdiri dengan wajah pucat pasi, sambil celingungan takut ketahuan orang. Aku buru-buru buka pintu, dan tanpa ngomong sepatah kata pun, Bu Sari langsung nyelipin sebuah map plastik bening yang agak lecek ke tanganku dengan tangan gemetar dingin, seolah dia lagi megang barang bukti kejahatan. Maaf ya Mas, tolong jangan bilang ini dari Ibu. Ibu nggak punya pilihan karena takut diancam soal utang koperasi sama Bu Anta. Ibu cuma nggak tega lihat Mas Prota difitnah. Bisiknya serak dengan mata berkaca-kaca, sebelum lari terbirit-birit balik ke rumahnya di seberang jalan, ninggalin aku yang mematung di ambang pintu dengan 1000 pertanyaan di kepala.
Kakiku rasanya lemes banget waktu bawa map itu ke bawah sorot lampu ruang tamu yang remang-remang. Tanganku gemetar hebat saat membuka kancing map plastik itu, karena entah kenapa aku ngerasa isinya bakal mengubah nasibku malam ini. Benar saja, begitu lembar pertama aku tarik keluar, judul yang dicetak tebal dengan font kapital dan digarisbawahi itu langsung menohok mataku. Surat pernyataan keberatan warga dan tuntutan pengosongan rumah. Nafasku tercekat. Rasanya pasokan oksigen ke paru-paru mendadak putus. Ini bukan sekadar gosip ibu-ibu di tukang sayur atau sindiran lewat pagar lagi. Ini adalah serangan terencana yang hitam di atas putih. Sebuah dokumen legal, atau setibaknya dibuat biar kelihatan legal, untuk menghabisi reputasi dan hakku tinggal di sini. Kertas itu terasa berat banget di tanganku, seberat beban fitnah yang mereka timpakan ke pundakku tanpa ampun, dan aku harus nyiapin mental baja buat baca rincian kebohongan apa yang udah mereka arang. Aku memaksa mataku buat baca poin demi poin tuduhan yang tertulis rapi di situ, dan rasanya kayak ditampar bolak-balik pakai besi panas, saking sakit dan panasnya hati ini. Poin 1 menuduhku, sering mengadakan aktivitas mencurigakan di malam hari, yang diduga terkait jaringan ilegal, judi online atau transaksi narkoba, karena tamu tidak dikenal sering datang. Padahal tamu itu kurir makanan. Poin 2 lebih gila lagi. Membiarkan halaman rumah kotor, bau, dan menjadi sarang penyakit yang membahayakan kesehatan balita warga sekitar. Padahal semua orang tahu, sampah yang numpuk itu jelas-jelas sampah Bu Anta, yang dia lempar tiap pagi ke halamanku, karena dia pelit nggak mau bayar iuran kebersihan lebih. Fitnah ini jahat banget. Disusun rapi pakai bahasa semi formal biar kelihatan meyakinkan di mata Pak RT atau polisi, seolah-olah aku ini kriminal kelas kakap yang harus segera diamputasi dari lingkungan suci mereka. Tapi yang bikin dadaku bener-bener nyeri sampai rasanya mau meledak adalah ketika aku membalik halaman ke lembar kedua, daftar tanda tangan warga. Mataku panas, buram oleh air mata yang mulai ngumpul saat ngeliat deretan nama-nama itu. Ada tanda tangan Pak Ujang, Satpam, yang tiap lebaran aku kasih THR 2 kali lipat karena aku pikir dia orang baik yang tulus jaga keamanan. Ada nama Mas Budi yang sering pinjam tanggaku buat benerin gentengnya. Hampir 80% warga satu blok tanda tangan di situ. Rasanya kayak ditikam dari belakang berkali-kali sama orang-orang yang selama ini aku sapa dengan senyum tulus dan aku bantu kalau mereka butuh. Ternyata senyum balasan mereka selama ini palsu. Atau mungkin mental mereka terlalu lemah dan cuma takut sama kuasa Bu Anta yang memegang kendali arisan dan koperasi warga. Sampai-sampai nurani mereka mati dan tega menzolimi tetangga sendiri. Di halaman terakhir, aku nemuin smoking gun, alias bukti pamungkas yang ngebongkar motif busuk di balik semua drama ini. Terlampir sebuah side plan kasar hasil fotokopian denah komplek. Di situ tergambar jelas denah rumahku dan rumah Bu Anta yang bersebelahan. Tapi ada garis merah tebal spidol yang membelah tembok pembatas kami. Dengan tulisan tangan cakar ayam yang aku kenal banget. Itu tulisan Bu Anta. Rencana perluasan garasi dan kolam ikan koi setelah lahan sebelah kosong. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Tanganku mengepal sampai kuku menancap ke telapak tangan. Jadi ini motif aslinya. Dia bukan peduli sedikit pun soal keamanan atau kebersihan komplek. Dia cuma mau bikin aku gak betah, diusir warga lewat tekanan sosial, terus harga rumahku jatuh bebas karena status sengketa warga. Dan dia bisa caplok dengan harga miring buat menuhin ambisi rumah mewahnya. Aku lempar map terkutuk itu ke meja kopi sampai gelas air minumku tumpah dan pecah. Tapi aku gak peduli sama sekali. Aku terduduk lemas di lantai, bersandar ke sofa butut sambil memeluk lutut. Air mataku akhirnya tumpah deras tanpa bisa ditahan lagi. Rasanya campur aduk antara marah, kecewa, dan merasa kerdil banget di hadapan konspirasi jahat ini. Aku cuma sendirian di sini, anak muda perantauan yang gak punya siapa-siapa. Harus lawan dia yang punya jabatan PNS, punya koneksi, dan pintar memanipulasi satu kampung buat jadi pasukannya. Gimana caranya aku lawan petisi yang udah ditandatangani satu RT ini? Kalau aku lapor polisi, prosesnya bakal lama, dan aku keburu diusir atau dipermalukan habis-habisan di sidang warga nanti malam. Malam itu, rumah kecilku yang biasanya jadi tempat paling nyaman sedunia, mendadak terasa kayak penjara sempit yang dinding-dindingnya makin menyempit mau ngegencat aku sampai mati lemas.
Di tengah keputusasaan yang nyaris bikin aku nyerah itu, tiba-tiba layar HP-ku yang tergeletak di karpet menyala terang, nampilin notifikasi email masuk dengan bunyi kling yang khas dan nyaring di kesunyian malam. Dengan mata sembab, aku melirik layar itu dan membaca subjek emailnya. Urgent update. Penyerahan kunci unit Diamond Hook dan bonus interior besok pukul 9 WIB. Tulisan itu kayak secercah cahaya petir di tengah bagai gelap gulita, menyadarkanku siapa aku sebenarnya dan apa yang aku punya. Seketika, rasa sedihku berubah jadi tekad yang membara. Air mata di pipi aku usap kasar. Oke, Bu Anta. Kamu boleh menang malam ini dengan kertas sampahmu dan pasukan pengecutmu itu. Tapi besok, kita lihat siapa yang bakal nangis darah dan sujud malu waktu tahu siapa pemilik sah rumah impian termewah yang selama ini kamu pamerin ke semua orang itu ternyata adalah pengangguran yang mau kamu usir ini. Malam penghakiman itu akhirnya tiba. Suasana di balai warga terasa panas dan mencekam, meski kipas angin dinding sudah berputar maksimal di angka 3. Aku duduk di kursi plastik paling depan, sendirian, dikelilingi puluhan pasang mata tetangga yang menatapku dengan campuran rasa jijik, takut, dan beberapa ada yang iba, tapi nggak berani bersuara. Di hadapanku duduk jajaran pengurus RT, dan tentu saja ratu lebah kita, Bu Anta, yang malam ini tampil all out dengan gamis sutra mencolok dan perhiasan emas yang gemerincing setiap kali dia bergerak, seolah ingin menegaskan siapa penguasa finansial di kampung ini. Di meja depan, tumpukan berkas petisi dan foto-foto bukti kejahatanku dipajang layaknya barang bukti kasus kriminal kelas berat, lengkap dengan piring gorengan yang sudah dingin, karena nggak ada yang nafsu makan saking tegangnya atmosfer ruangan. Pak RT membuka forum dengan suara bergetar. Jelas sekali dia berada di bawah tekanan besar. Jadi malam ini kita kumpul untuk menindaklanjuti keresahan warga terkait saudara Prota. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Belum sempat aku buka mulut buat membela diri, Bu Anta langsung menyambar mic dengan agresif. Suaranya yang melengking langsung memenuhi ruangan tanpa ampun. "Gak usah basa-basi lagi, Pak RT. Buktinya sudah jelas," teriaknya sambil menggebrak meja, membuat ibu-ibu di barisan belakang terlonjak kaget. Dia berdiri, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang dipasangi cincin bermata besar. "Lihat anak muda ini, kerjanya nggak jelas, siang tidur malam keluyuran, rumahnya kumuh, bau sampah busuk dari halamannya nyebar kemana-mana sampai bikin anak saya sesak napas. Kita ini komplek orang berpendidikan, bukan tempat penampungan gelandangan. Saya mewakili aspirasi seluruh warga menuntut dia angkat kaki dari sini malam ini juga, demi keselamatan moral anak cucu kita." Tuduhan itu meluncur deras tanpa rem, memutarbalikkan fakta dengan sangat licin. Sementara warga lain cuma manggut-manggut kayak kerbau dicocok hidung, termakan narasi iblis yang dia bangun. Darahku mendidih, tanganku mengepal kuat di bawah meja, sampai kuku-kuku memutih menahan emosi yang meluap-luap. Aku berdiri perlahan, menatap tajam langsung ke manik mata Bu Anta yang penuh kebencian. Lalu beralih menatap wajah-wajah tetangga yang dulu sering aku bantu. "Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kalian lupa siapa yang benerin gapura komplek pakai uang pribadi waktu kas RT kosong? Apa kalian lupa siapa yang ajarin anak-anak kalian les bahasa Inggris gratis tiap minggu?" Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan rasa sakit dikhianati. Soal sampah, demi Tuhan itu sampah Bu Anta yang dilempar ke halaman saya. Saya punya rekaman CCTV-nya meski buram. Dan soal kerjaan, apa kalian pikir uang halal cuma datang dari seragam dinas kayak Bu Anta? Saya bayar pajak, saya bayar iuran, hak saya sama dengan kalian di mata hukum. Bu Anta tertawa sinis, tawa yang merendahkan banget, seolah dia baru dengar lelucon paling konyol sedunia. Halah, masih mau ngelak? Rekaman CCTV buram aja bangga. Paling itu editan komputer kamu yang canggih itu kan? Dasar manipulator. Serangnya balik, makin memanaskan suasana. Dia lalu mengambil map biru yang kemarin aku lihat, mengangkatnya tinggi-tinggi kayak piala kemenangan. "Warga sekalian, jangan mau dibohongi sama mulut manis penipu ini. Kita harus tegas. Kalau dia nggak pergi,
harga tanah kita yang bakal jatuh. Kalian mau aset kalian jadi nggak berharga cuma gara-gara satu benalu ini? Provokasinya sukses besar. Gumaman setuju mulai terdengar dari bapak-bapak yang takut nilai investasinya turun. Suasana makin memojokkanku ke sudut ring. Aku menarik napas panjang. Sadar kalau debat kusir soal sampah gak bakal menang lawan mulut dia. Aku harus tembak langsung ke jantung masalahnya. Oke, kalau ibu ngotot mengusir saya demi kebaikan warga, terus apa maksud gambar denah ini, Bu? Tanyaku lantang sambil mengeluarkan lembar fotokopian site plan yang diselundupkan Bu Sari kemarin. Ruangan mendadak hening total. Wajah Bu Anta yang tadinya merah padam karena marah, sempat pucat sekilas sebelum kembali merah karena malu dan murka. Ibu mau gusur saya bukan karena saya kotor, tapi karena ibu mau caplok tanah saya buat garasi dan kolam ikan kan? Ibu butuh lahan saya kosong biar bisa dijebol temboknya. Jangan bawa-bawa nama warga buat keserakahan pribadi ibu. Tembakanku tepat sasaran. Beberapa warga mulai saling pandang dan berbisik-bisik ragu. Tapi Bu Anta bukan tipe orang yang gampang skakmat. Dia malah makin menjadi-jadi. Arogansinya meledak tak terkendali. Kalau iya, memang kenapa? Bentaknya. Suaranya menggelegar bikin nyali warga ciut lagi. Saya mampu beli tanah kamu. Saya punya uang. Daripada tanah itu ditempatin tikus kayak kamu, mending saya beli buat perluasan. Lagian, sebentar lagi saya juga bakal beli rumah Cluster Diamond di sebelah. Saya bakal jadi pemilik lahan terluas di komplek ini. Jadi wajar kalau saya yang ngatur aturan main di sini. Kamu itu cuma kerikil, Prota. Sadar diri. Pengakuannya yang belak-belakan itu justru bikin aku tersenyum miring. Dia baru saja menggali kuburannya sendiri dengan kesombongan itu. Oh, jadi ibu mau beli rumah mewah di sebelah itu? Tanyaku dengan nada yang tiba-tiba tenang. Sangat kontras dengan nada histerisnya. Yakin ibu sanggup belinya? Saya dengar harganya miliaran loh, cash keras. Bu Anta mendengus kasar, membetulkan letak bros emasnya dengan gaya super angkuh. Jangan hina saya ya, uang buka sudah saya siapkan. Besok pengembang datang buat serah terima kunci ke saya. Kamu lihat aja nanti, pas saya syukuran rumah baru, kamu cuma bisa nangis di pinggir jalan sambil bawa koper baju kumuhmu itu. Ingat ya warga sekalian, besok jam 12 siang, kalau anak ini belum angkat kaki, kita panggil Satpol PP buat usir paksa. Sidang bubar dengan ultimatum mutlak. Aku harus pergi besok siang atau diusir paksa. Bu Anta keluar ruangan dengan senyum kemenangan, dikerbungi antek-anteknya yang menjilat cari muka. Aku berjalan pulang sendirian di bawah tatapan sinis tetangga. Tapi anehnya, langkahku terasa ringan. Hatiku nggak lagi sakit, malah berdebar kencang penuh antisipasi. Bu Anta nggak tahu kalau pengembang yang dia tunggu-tunggu besok bukan mau kasih kunci ke dia. Dia nggak tahu kalau rumah Hook yang dia klaim itu sudah lunas atas namaku. Besok, ya, besok akan jadi pertunjukan drama paling epik dalam sejarah komplek ini. Tunggu tanggal mainnya, Bu. Bisikku pelan saat menutup pintu rumah gubukku untuk terakhir kalinya sebelum statusku berubah total.